2009 tuh kalau dalam kalender astronomi dikenal sebagai vernal equinox. Vernal equinox itu adalah salah satu tanda petik waktu-waktu penting dalam astronomi karena ketika itu dianggap matahari terbit benar-benar di timur. Jadi kan dalam perjalanan waktu sepanjang tahun itu jadi kalau kita melihat tuh matahari seperti bergerak gerak semu ya dari arah timur agak ke utara, timur agak ke selatan. Jadi memang ada tanggal-tanggal penting yang di dalam ilmu astronomi biasanya kita kenal sebagai solstice dan equinox. Nah, pada saat equinox tuh kok seperti yang pas banget ya arahnya ke timur. Jadi memang ya kalau memang dibilang nenek moyang kita membangun Borobudur kok bisa secara akurat, artinya memang pemahaman pada ilmu astronominya itu sangat baik. Yeah. Gitu. Merdeka. Bagi orang awam seringkali langit malam di Indonesia adalah langit gelap dengan bintang yang bertaburan. Tapi bagi nenek moyang kita, langit malam di Nusantara adalah sebuah kompas raksasa, penanda berbagai hal-hal menarik yang bisa dilihat pada masa itu. Saya ingin menggalinya lebih dalam bersama Dr. Emmanuel Sungging Mumpuni. Beliau adalah seorang ahli astrofisika. Selamat datang di studio, Pak Sungging. Astrofisika, ini gabungan antara astronomi dan fisika. Ya, betul. Kalau dari saya pendekatannya adalah pendekatan fisika. Jadi ketika ada benda, misalnya bintang tuh ceritanya dari fisikanya seperti apa, ada reaksi nuklir di dalamnya dan sebagainya. Jadi memang ya itu adalah pencabangan baru dari ilmu astronomi. Karena kalau kita bicara tentang astronominya sendiri lebih luas sekali. Jadi ya ini kayak astronomi itu ilmu alam semesta atau sebenarnya ilmu perbintangan? Ya, dia termasuk salah satu ilmu yang tertua ya, karena dia mulai dipelajari semenjak manusia mulai bisa berpikir, mengamati, itu menjadi pondasi dari ilmu astronomi. Makanya kalau kita bicara tentang astronomi itu ada astronomi yang umum yang mungkin dipelajari di sekolah-sekolah, ada juga astronomi tradisional. Jadi memang ada semacam pengetahuan tradisional nenek moyang yang mempelajari tentang langit dan semua pemahamannya membangun kearifan lokal. Jadi banyak ceritanya nanti kita. Nah, sebelum kita gali ke sana ya, apa bedanya langit Indonesia hari ini dengan langit di belahan bumi yang lain? Ya, sebetulnya langitnya sih satu ya dari ujung ke ujung. Jadi hanya saja karena kebetulan posisi Indonesia itu kan berada di Khatulistiwa. Ya. Sehingga kita mempunyai kesempatan untuk bisa melihat kondisi langit agak lebih ke utara bagaimana, lebih ke selatan bagaimana. Jadi kita bisa bercerita banyak nih tentang kondisi langitnya seperti apa ketika ada yang namanya Bima Sakti itu ujungnya seperti apa, seperti itu bisa kita lihat dari sini. Jadi ini agak berbeda ya misalnya dengan kalau kita lihat, saya kebetulan nih boleh ya saya pakai buat contoh ya biar bisa lebih mudah menjelaskan. Ya. Nah, jadi ini kan contohnya nih yang namanya globe nih cerita nih posisi Indonesia di sini nih. Ya. Nah, ketika ada satu misalnya ada bintang yang di atas sana gitu. Ini kan mungkin orang-orang yang di utara akan lebih mudah melihatnya. Sementara orang-orang yang di selatan seperti di Australia belum tentu bisa melihat bintang yang ada di sana. Jadi mungkin dia bisa melihat sampai batas tertentu, tapi begitu dia lewat lingkaran ini dia tidak bisa melihatnya lagi. Jadi karena kita posisinya ada di tengah, iya, kita bisa melihat utara dan selatan secara lebih lebar ya, lebih luas. Lebih pandangannya bisa lebih luas gitu. Apa artinya Pak berarti kalau begitu? Artinya apakah kita bisa memahami fenomenanya lebih detail ataukah berarti kita punya data yang lebih banyak? Ya sebetulnya kita bisa membangun cerita yang lebih luas, misalnya cerita tentang Milky Way ya atau Bima Sakti ya, walaupun mungkin bisa kelihatan dari sini atau dari sini, tapi kan kita bisa lihat dari ujung ke ujungnya seperti apa gitu. Jadi kalau untuk misalnya untuk mempelajari satu fenomena tertentu itu kita bisa sangat membantu. Misalnya ada fenomena yang terlihat di sini, mungkin dari sini nggak bisa ngelihat, kita bisa bantu, oh ini kira-kira ceritanya apa kayak gitu. Tuh. Ya, oke. Nah sekarang kita masuk ke nenek moyang.
Oh, oke. Sebenarnya kalau kita lihat eh, bintang-bintang ini sejak zaman nenek moyang kita, Mhm. apakah sebenarnya ada pergeseran atau perubahan? Apakah bintang-bintang ini memang dari dulu posisinya seperti itu, Pak? Ada beberapa jenis ya. Pertama adalah bintang-bintang yang memang kemudian kita ketahui beneran bintang dan itu, posisinya cenderung tetap. Kemudian ada juga yang, bergerak secara beraturan Hmm. yang kemudian kita kenal sebagai planet. Kemudian ada juga yang mungkin, datang dan pergi, jadi yang mungkin kita kenal seperti, eee, meteor dan komet. Jadi, banyak fenomena di langit yang memang bisa, kita apa ya, kita pelajari. Nah, dari pemahaman itu kan butuh, mengamati lama ya, Ya. lama sekali untuk bisa melihat satu, pola itu tetap atau berubah. Jadi dari kemudian, ketika belum ada ilmu astronomi modern, kan setiap daerah punya cerita sendiri itu. Jadi Ya. misalnya yang terkenal yang disebut sebagai rasi Orion ya. Ya. Rasi Orion itu kan mungkin kita selama ini mengenal dia itu, rasi yang ber ber di apa ya, diperkenalkan dari, mitologi Yunani. Jadi Ya. tentang seorang pemburu dari langit lah kayak gitu. Nah, sebetulnya di Indonesia juga punya cerita sendiri. Jadi misalnya masyarakat di Jawa itu mengenal Orion bukan Orion, tapi namanya adalah Waluku atau Bajak. Jadi, buat masyarakat di petani di Pulau Jawa itu melihat langit dan kemudian melihat susunan bintang-bintang yang disebut sebagai Orion itu yang ada bintang 3 biji, terus ada tangan, kaki, dan sebagainya itu justru melihatnya bukan sebagai manusia tapi sebagai alat, bajak. Kenapa seperti Hmm. itu? Karena, dia kan ada pola keteraturan tuh sepanjang tahun. Jadi misalnya pada bulan ini dia akan posisinya begini, bulan ini akan seperti itu. Nah itu kemudian oleh masyarakat, petani itu dikaitkan dengan, kapan mulai harus, Tanam. menanam padi, kapan Oh. mulai harus, panen, menyiapkan sawah dan kemudian, secara metodik itu dikenal sebagai, sistem penanggalan Pranata Mangsa. Jadi Pranata Mangsa itu memang, didasarkan pada siklus alam, jadi mulai dari pergerakan bintangnya, musimnya, terus kemudian perilaku ekologinya, semuanya itu saling terkait dan itu, membangun, pemahaman masyarakat di Pulau Jawa terkait hubungan langit dan bumi. Jadi itu memang, berbeda dengan pendekatan ya tadi misalnya yang ilmu astronomi modern kan hanya ngelihat bintang sebagai bintang gitu, Ya. tapi kalau buat masyarakat di, Nusantara mungkin agak berbeda. Jadi misalnya, ya itu tadi masyarakat Jawa melihatnya seperti ini, oh berarti ini ada kaitan dengan musim, seperti itu. Jadi, itu sih makna dari bintang-bintang yang, memang harus dilihat tadi polanya. Jadi kalau kita kembali kepada ngelihat bintang itu memang proses yang nggak, istilahnya belajarnya hari ini belajar besok jadi, enggak, tapi proses yang Hmm. terus-menerus ngelihat langit, ngelihat ada bintang yang kemudian, warnanya merah terus posisinya berubah, itu kemudian ada yang disebut sebagai, lintang Joko Belek, kayak kayak gitu-gitu. Jadi memang, masyarakat Jawa itu punya cerita sendiri terkait melihat langit dan, di Nusantara ini tidak hanya Jawa ya, artinya kan ketika kita bicara tentang tradisi langit itu dari ujung Sumatera sampai dengan Itu di Papua tuh punya cerita sendiri-sendiri, banyak banget jadi itu bisa banyak sekali meskipun bahas. mereka melihat Orion yang sama ya. Walaupun melihat bintang yang sama, tapi ketika memahaminya dalam tradisinya akan sangat berbeda gitu. Saya penasaran astronomer pada masa itu disebutnya apa ya, Pak? Apa ya, Ada istilahkah gitu misalnya? Atau mereka mungkin, menempati bukan pakai istilah astronomi ya, jadi, ya. bukan ahli astronomi dan ilmu astronominya juga berbeda ya. Jadi kalau saya ambil contoh, eee misalnya dalam tradisi petani di Dayak ya, saya ada paper yang saya pernah baca tapi saya nggak itu harus digali lagi. Jadi, 2 tradisi ini berbeda. Yang satu tuh, menerapkan ilmunya itu jadi, kayak egaliter. Jadi artinya,
ayo belajar kita sama-sama memahami fenomena ini kita pakai bersama. Tapi kemudian ada tradisi Dayak yang lain itu hanya dikuasai oleh tetua-tetua adat. Jadi memang eh, pendekatan masyarakatnya juga berbeda dan ya itu tadi definisi ahlinya juga mungkin Beda-beda ya. jadi ada yang memang pengetahuannya itu diwariskan sebagai memori kolektif, artinya Ya. bisa diajarkan kepada semua, ada yang memang diajarkan oleh tetua-tetua adat, ada juga yang ditulis dalam manuskrip atau dalam mungkin kitab atau apa. Jadi pendekatan budaya itu berbeda walaupun yang dilihat benda yang sama di langit. Ya. Jadi dalam konteks Waluku tadi ya, masyarakat Jawa melihat begitu rasi bintang itu terlihat, itu artinya saatnya menanam, kira-kira gitu ya. Ya, ada semacam tata aturannya. Jadi misalnya di petani di Jawa tuh ada kayak misalnya ini bulir padi diarahkan ke Orion pada waktu tertentu. Kalau misalnya bulirnya itu jatuh, berarti itu sudah waktunya menanam. Terus kemudian kalau di Kalimantan tuh pakai kayak bambu gitu. Jadi kalau misalnya harus diarahkan ke sana ketika bambunya diisi air dan airnya tumpah, berarti harus menanam. Jadi tradisinya itu bisa berbeda. Termasuk rasi bintang Crux ya. Ya, Crux itu kan memang orang sekarang ya nyebutnya sari Crux karena memang bentuknya seperti salib gitu. Tapi ketika ya balik lagi ketika bicara tentang tradisi masyarakat ada yang melihatnya sebagai rumah yang miring misalnya di Jawa atau kemudian di daerah lain sebut sebagai kelapa atau apa. Jadi itu tradisi yang berbeda sih di tiap daerah. Kalau kita bicara penanggalan, berarti sejak kapan fenomena ini atau kemampuan ini mulai dipahami? Mungkin setelah penanggalan modern masuk ya? Karena Oh pada masa enggak, itu nenek moyang kita punya sistem penanggalan sendiri, sangat berbeda. sangat berbeda. Jadi misalnya eh, di Batak itu Batak ada sistem kalender tersendiri ya yang memang istilahnya itu ada perhitungan kapan bulan terbit, terbenam, matahari posisinya seperti apa, bintang-bintang apa, itu punya tradisi sendiri. Kemudian di Bali, Bali lebih kompleks lagi karena dia pakai 2 sistem ya. Jadi kalender yang satu pakai kayak tabulasi matematika tuh, terus satu lagi pakai yang sistem bulan terbit, terbenam, matahari segala macam dan itu detail sekali sampai harus dari situ diturunkan kapan boleh melakukan tradisi ini itu segala macam. Jadi tiap daerah itu punya tradisi kalender sebelum ada kalender modern masuk gitu. Ya. Artinya nenek moyang kita nih canggih sekali ya Pak ya? Iya, Bisa itu dibilang masalahnya. begitu ya? Betul. Masalahnya memang PR terbesar kita adalah mengingatkan bahwa kita itu punya pengetahuan lokal yang harus diwariskan gitu. Jadi ya memang sih kita sekarang sudah cukup praktis ya dengan adanya kalender Masehi, kalender Hijriah dan sebagainya. Tapi ketika kita kembali ke daerah, masing-masing punya tradisi sendiri yang mungkin perlu dilestarikan gitu. Iya. Apakah ada semacam dokumen panduan terhadap cara membaca tanda-tanda langit ini di era yang modern berdasarkan narasi-narasi nenek moyang kita? Kalau kita kembali ke daerah main gitu mungkin masih ada daerah-daerah yang melestarikan tradisi-tradisi itu. Dari sisi akademis sih saya pikir ada upaya sih teman-teman yang mengupayakan untuk melestarikan. Jadi misalnya bikin kayak catatan, tulisan atau mungkin film dokumentasi itu ada. Tapi kan ya balik lagi Indonesia tuh luas sekali. Jadi apakah semua daerah itu merekam Ya. hal itu? Jadi itu mungkin PR kita untuk ya sekedar mengingatkan bahwa kita punya warisan itu. Ada juga catatan menarik tentang penelitian di Borobudur yang berkaitan juga dengan astronomi. Apa yang Bapak ketahui tentang itu? Dari perspektif astronomi itu kebetulan saya dari tahun 2009 tuh bantu teman-teman ITB itu untuk melakukan riset terkait namanya riset arkeoastronomi. Nah dari situ dengan pendekatan perhitungan astronomi yang sangat akurat ditambah pengukuran yang cukup baik itu didapatkan bahwa ternyata ketika Borobudur itu dibangun itu bisa kayak pas gitu loh dibangunnya itu arah pintunya itu menghadap ke arah mata angin. Jadi ketika bicara
pintu timur dari sisi astronomi benar ke arah timur. Kemudian pakai istilah astronomi itu ada yang namanya jam matahari. Ya. Jam matahari itu kan menggunakan satu sistem yang disebut gnomon. Jadi ketika disimulasikan menggunakan perhitungan komputer, kok Bisa pas. utama matahari kok seperti punya pola gnomon gitu. Jadi apakah memang ada hipotesa, apakah memang Borobudur itu jam matahari raksasa semacam itu. Jadi memang itu menarik sih. Jadi walaupun mungkin kita belum bisa konklusif mengatakan itu adalah itu, tapi itu bisa menjadi satu bahan yang bisa untuk pelajaran banyak lah, sih untuk edukasi dasar seperti ilmu pengetahuan bagaimana mempergunakan matematika menghitung, ilmu geografi untuk memperkenalkan arah-arah mata angin, itu bisa banget dengan Borobudur. Ya, dan kabarnya utara, selatan, barat, timur tuh bener-bener persis gitu. Iya, itu dia makanya. Jadi memang itu yang menarik. Jadi ketika yang tahun 2009 tuh memang waktunya dipilih adalah ketika yang namanya kalau dalam kalender astronomi dikenal sebagai vernal equinox. Vernal equinox itu adalah salah satu tanda petik waktu-waktu penting dalam astronomi, karena ketika itu dianggap matahari terbit benar-benar di timur. Jadi kan dalam perjalanan waktu sepanjang tahun itu, jadi kalau kita melihat tuh matahari seperti bergerak gerak semu ya, dari arah timur agak ke utara, timur agak ke selatan. Jadi memang ada tanggal-tanggal penting yang di dalam ilmu astronomi biasanya kita kenal sebagai solstice dan equinox. Nah, pada saat equinox tuh kok seperti yang pas banget di arahnya ke timur. Jadi memang ya kalau memang dibilang nenek moyang kita membangun Borobudur kok bisa secara akurat, artinya memang pemahaman pada ilmu astronominya itu sangat baik. Ya. Gitu, bisa Ya, mungkin Borobudur bisa jadi semacam satu bukti nyata ya, yang fenomenanya hari ini masih terus digali dari berbagai keilmuan. Ya, bahkan di tahun 2024 teman-teman dari Thailand juga datang ke Indonesia. Waktu itu ngajak teman-teman kami, ayo kita ekspedisi ke candi-candi kalian untuk mempelajari ilmu astronomi di kita. Ya. Dan kita bandingkan dengan yang di Thailand, dan ternyata memang mereka wah luar biasa sekali gitu. Termasuk kalau nggak salah di relief candinya pun juga ada cerita cuplikan tentang langit ya. Oh ya, ketika kita bicara tentang relief itu kan narasi ya, cerita banyak sekali. Jadi mulai tentang kehidupan masyarakat di sekitar Borobudur sampai dengan perjalanan hidup Sang Buddha ya. Jadi ini ya Pak ya. Nah, yang sebelah sini ya. Nah, ya seperti itu. Nah, kita lihat. Nah, itu kan relief itu kan menggambarkan ada bulan, ada matahari, terus ada lingkaran-lingkaran kecil. Jadi dan kita nggak punya catatan resmi yang bilang ini cerita soal apa sih. Jadi ini bisa jadi semacam semacam pemantik kalau ada yang pengen belajar lebih lanjut, kira-kira masyarakat yang pembangun Borobudur dulu waktu menggambarkan relief ini punya imajinasi soal apa gitu. Jadi itu kan bisa banyak sekali pendekatannya. Jadi ada pakai pendekatan metode astronomika atau mau pakai pendekatan arkeologi atau apa yang lain. Jadi bahkan belakangan di tahun 2025 tuh ada yang mengembangkan pakai machine learning. Jadi kalau ada benda seperti ini pakai si mesin suruh belajar nih kira-kira fenomena astronominya bagaimana. Jadi banyak sekali yang bisa diceritakan. Bahkan yang menarik di Borobudur itu ada relief yang menggambarkan perahu ya. Terus tahun 2003 itu kan ada orang Inggris ya yang melakukan ekspedisi untuk membuktikan kapal buatan Nusantara itu beneran nggak ada. Ternyata terbukti, dia bikin kapal replika Borobudur. Dia bisa melakukan perjalanan sampai dengan Afrika yang bahkan bukan Afrika yang sisi timur ya, Madagaskar, tapi dia terus muter ke arah selatan sampai ke sisi barat. Jadi artinya dengan menggunakan replika perahu tersebut. Ya, memang pendekatannya dia untuk menavigasinya pakai navigasi modern. Tapi bayangkan ketika nenek moyang kita membuat kapal itu, terus mereka melakukan pelayaran, kan belum ada GPS, belum ada kompas. Jadi
mereka pasti mengandalkan alam, jadi arah angin, terus kemudian arus laut dan juga bintang. Jadi makanya, oh kira-kira kalau bintang ini harus mengarah kemana. Misalnya rasi Crux itu arahnya di sini, berarti ini kira-kira musim apa, harus bagaimana kayak gitu. Atau bintang ini ada di mana posisinya kayak gitu. Pasti kan kalau memang artinya kemampuan nenek moyang kita dalam Ya. menguasai ilmu astronomi itu sangat luar biasa. Bisa jadi itu udah kayak survival skill masyarakat pada masa itu kali ya. Iya betul. Jadi nggak mungkin hanya orang-orang tertentu, mungkin manusia pada masa itu sudah terbiasa melihat, oh ini saatnya harus pulang, ini saatnya harus Betul, betul, ke laut dan lain-lain kali ya. betul, betul. Ya, kalau kembali ke Borobudur tadi Pak, apa teori yang sekarang sedang atau menarik untuk dibahas di luar dari sudut pandang bahwa para nenek moyang kita ini memang jenius, tapi apa yang menarik dari sisi katakanlah astronomi, astrofisika yang sekarang mungkin lagi sedang digali atau dipahami? Ya, ya mungkin itu sih yang tadi saya gambarkan itu yang terkait 7 lingkaran itu kan masih jadi misteri ya. Saya nggak tahu itu apa. Jadi apakah memang sekedar imajinasi masyarakat nenek moyang kita atau memang mungkin ada makna lain karena eh, sepanjang yang saya pernah baca misalnya eh, Buddha di Tibet itu kan menggambarkan adanya dia bisa mengenali planet-planet. Jadi planet-planet itu punya kayak ceritanya sendiri. Jadi apakah memang ada keterkaitan ke situ atau apa itu kan bisa jadi bahan yang digali. Jadi apakah memang Buddha yang ada di Nusantara ini punya keterkaitan dengan Buddha di Tibet atau yang lain gitu. Itu mungkin memang di luar ruang lingkup pengetahuan saya ya. Tapi kan artinya itu membuka ruang dialog ketika ilmu Ya. astronomi ingin belajar masa lalu, nenek moyang kita memahami langit seperti apa, itu yang mungkin bisa jadi Ya, bahan diskusi lebih lanjut. menarik ya. Kalau begitu Pak, kaitannya dalam katakanlah dunia perbintangan ya di dunia gitu. Hmm. Seberapa penting peran Indonesia dalam kaitannya dengan Katulistiwa tadi, dan kemudian apa yang sekarang menjadi tantangan bagi dunia perbintangan di tanah air? Ya, kalau kita bicara tentang ilmu astronomi modern ya, Ya. mungkin yang pernah dengar ya atau itu yang namanya Observatorium Vera Rubin ya. Nah, itu satu observatorium baru di Chile yang ingin melakukan survei langit. Dia punya program 10 tahun. Tapi dia itu kan berada di wilayah Chile agak ke selatan. Selatan, betul. Dan mungkin dia bisa mengidentifikasi ada satu fenomena baru yang ada di langit. Tapi ketika kita bicara tentang langit secara utuh kan tidak hanya titik itu. Jadi kita membutuhkan titik-titik yang lain. Jadi contohnya misalnya ketika ada asteroid yang akan mengarah ke bumi. Misalnya kan mungkin ketika wilayah Chile sedang siang berarti kan wilayah lain malam. Nah, disitulah mungkin salah satu kontribusi Indonesia untuk bisa melakukan pengamatan. Jadi bagaimana kita berbagi data dengan teman-teman di dunia terkait satu fenomena yang memang perlu kita amati bersama. Jadi contohnya di tahun 2029 itu ada asteroid yang akan mendekat bumi namanya Apophis. Jadi memang kalau kita mau mempelajari secara lebih detail dari asteroid itu ya mungkin mudah-mudahan pengamatan kita dari Indonesia bisa berkontribusi. Iya, ini kayak saya bayangin kayak naik mobil, jendela kiri, jendela kanan, kita jendela tengah gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat lebih luas dari kiri dan kanan, mungkin gitu ya. Ya boleh lah. Kira-kira gitu ya. Ya jadi penting mendapatkan validasi dari Indonesia ketika dan jadi kalau yang awal tadi kan saya kan hanya bercerita tentang utara dan selatan ya. Betul. Nah sekarang kita tadi dengan tambahan ilustrasi kiri dan kanan itu artinya timur baratnya juga. Jadi ketika di Chile sedang siang, maka di Indonesia malam. Jadi kita bisa nih pengamatan dari Indonesia, ya kita melakukan analisis bareng. Gitu. Itukah mengapa kita sekarang sedang membangun sebuah observatorium yang besar sekali di NTT? Ya betul. Jadi memang itu salah satu
apa ya, kontribusi kita tidak hanya untuk kemajuan ilmu astronomi itu sendiri, tapi juga mungkin, memberi kesempatan kepada anak-anak muda Indonesia untuk bisa siapa tahu ada yang tertarik untuk belajar ilmu astronomi, disitulah tempatnya bisa. Ini dibangun oleh pemerintah Indonesia lewat BRIN. Iya, lewat BRIN. Jadi bisa cerita sedikit tentang tentang tempat pengamatan ini, Pak? Besarnya, lokasinya di mana, dan apa yang mungkin menjadi kekuatan atau kelebihan dari tempat ini? Ya, jadi, observatorium itu kan memang mulai, gagasannya sebetulnya sudah lama ya, ketika dulu Indonesia awalnya punya observatorium Bosca yang ada di Yang ITB di itu, di Bandung. Bandung, betul. Memang itu kan, Itu mah dari tahun 1920-an 20-an, lah, 30-an ya, Pak, ya? ya 1920-an zaman Belanda dan, memang perjalanannya, cukup panjang ya, itu menjadi semacam tumpuan Indonesia untuk bisa mempelajari ilmu astronomi dan kemudian di tahun 2013 ketika Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Keantariksaan Nomor 21 2013 memang salah satunya ada mandat kita untuk menguasai ilmu itu dan itu menjadi dasar ya Indonesia harus menguasai ilmu antariksa ini dan memang, ketika itu disetujui dari kajian yang cukup panjang dipilihlah sebuah lokasi di Pulau Timor di NTT, menjadi, tempat untuk dibangunnya sebuah observatorium baru. Nah kemudian dari kajian-kajian panjang itu ditetapkan, oke kita, mendapat bantuan dari teman-teman di negara Jepang untuk pakai teleskop ini saja ukurannya 3,8 meter kemudian, apa namanya, dia sistem cerminnya juga satu yang inovasi ya, dia baru. Jadi kalau dulu kan kita mengenal namanya cermin satu bundar gitu atau kaca lah gitu ya. Nah dengan teknologi ini jadi cerminnya bisa dibagi-bagi namanya, jadi ada beberapa komponen-komponen kecil menjadi satu teleskop besar dan itu, mudah-mudahan lah tahun ini selesai semua. Jadi perjalanan cukup panjang ya dari tahun 2000 mungkin 10 tahun lah, 10 tahun 10 tahun lah bangun perjalanan menyiapkan itu. observatorium ini. Ya. Nah, mengapa kemudian dipilih Timor berarti, Pulau Timor? Ya karena memang dari kajian, klimatologinya itu memang Pulau Timur dianggap mempunyai, lokasi yang terbaik untuk melakukan pengamatan astronomi. Berarti udaranya bersih, langitnya cerah gitu ya. Ya, Tahun ini kah rencananya akan mudah-mudahan. ini berarti nanti teman-teman dari BRIN yang nanti akan punya wewenang dan apa ya, pengamatan langsung di sana. Ya sebetulnya memang kalau BRIN itu kan lebih kepada memfasilitasi. Jadi artinya, siapa anak bangsa yang ingin pakai silahkan Silakan. pakai gitu. Nanti kita tinggal, ya nanti program-programnya apakah beasiswa atau apa itu nanti kita Ya. bisa Kalau persiapkan. kita bicara teknologinya sendiri kan Bosca tadi berapa 1920-an ini kan udah hampir lebih dari 100 tahun ya. Sudah 100 tahun lebih. 100 tahun teknologinya apa yang membedakan dengan Bosca? Ya, kalau dari sisi teleskopnya kan memang zaman Bosca itu kan masih teleskop apa namanya, yang pakai lensa. Jadi dia bentuknya itu panjang, terus pakai depannya itu ada lensa. Sekarang kalau yang ini lebih pakai cermin. Jadi memang dari sisi teknologi, berbeda, terus kemudian dari sisi perekaman datanya kan, kalau yang sekarang sudah sepenuhnya mempergunakan kamera CCD gitu. Jadi sudah bisa dibilang masuk salah satu yang tercanggih di bidangnya. Kalau kita bicara observatorium ini. Ya cukup canggih lah. Pak, selain Borobudur, saya membayangkan semua bangunan yang dibangun pada masa itu bahkan sampai sekarang pasti juga mengadopsi nilai-nilai astronomi tradisional ya dan mungkin menarik untuk didalami lagi fenomena-fenomena itu. Nah, sebagai peneliti sebenarnya apa yang menjadi kegelisahan, kegundahan Bapak melihat tantangan-tantangan begitu banyak
potensi fenomena yang sebenarnya kita bisa pelajari, kita bisa pergunakan untuk masa depan, dan mungkin apa yang kita harus lakukan? Ya, kalau misalnya kita bicara, tentang tradisi Nusantara ya, itu kan sebetulnya masih banyak yang bisa kita kerjakan ya. Jadi misalnya keterkaitan, benda-benda seperti candi dengan benda langit, itu banyak sih teori yang berseliweran. Misalnya Candi Prambanan itu kaitannya dengan bintang-bintang apa, kayak gitu. Terus kemudian Candi Sukuh katanya dikaitkan dengan Orion atau yang di Dieng. Terus kemudian bahkan di BRIN itu kami punya situs ekskavasi yang baru di Bumiayu, itu banyak sekali yang bisa kita pelajari gitu. Jadi memang ya, saya sih berharapnya anak-anak muda di Indonesia itu mungkin ada yang tertarik lah ngelihat langit, baik dari langit masa lalu maupun masa depan. Jadi banyak yang bisa dimainin itu, dioprekin. Kalaupun misalnya nggak harus jadi riset, jadi konten sosmed pun nggak apa-apa, tapi paling nggak untuk mengedukasi bahwa kita tuh punya kekayaan yang jangan dilupakan begitu saja gitu. Yes, yes. Kampus-kampus tuh di mana aja Pak? Hampir semua perguruan tinggi negeri ada fakultas astronomi gitu. Astronomi saat ini memang hanya ada di ITB dan belakangan di ITERA juga ada. Tapi kan ilmu seperti ini kan bisa bisa dari mana saja sih untuk belajar, nggak harus belajar dari astronominya, belajar dari fisikanya, bahkan dari manuskripnya pun bisa Ya. juga untuk dipelajari atau yang lain-lain. Jadi mau belajar itu orang bendanya ada terus di langit gitu. Jadi bisa Jadi Bapak nggak keberatan kalau ada seorang konten kreator menggali naskah-naskah kuno, kemudian menceritakan kembali fenomena itu dalam sudut pandang pendekatan modern hari ini, anak-anak muda oke-oke banget. ya nggak apa-apa, justru malah supaya jangan sampai pengetahuan itu hilang sih. Atau bekerja sama dengan Baiknya teman-teman BRIN begitu, saja ya. misalnya baiknya begitu. Baik. Pak, terima kasih banyak atas informasinya. Kita belajar banyak tentang nenek moyang kita hari ini. Baik, Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara, dan jangan lupa unduh dan saksikan tayangan inspiratif kami lainnya hanya di Dai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia. Indonesia.